Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah alamin. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan pada minggu kedua. Pada minggu kedua ini kita akan masuk ke dalam materi atau pembahasan materi mengenai game teori. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan mempelajari dulu atau kita akan memahami dulu apa sih sebenarnya game teori itu, atau biasa disebut juga dengan teori permainan di sini, ya. Nah, definisi sendiri dari game teori, game atau suatu permainan itu kita bisa artikan sebagai suatu bentuk persaingan ya. Biasanya kalau dalam sebuah permainan itu kan akan terdapat sebuah bentuk persaingan antara dua orang atau dua kelompok atau dua pihak atau bisa juga lebih yang saling berhadapan dan menggunakan aturan-aturan yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berhadapan di sini. Nah, game teori di sini ini adalah suatu pendekatan matematis ya yang merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Ya. Jadi di sini ini kita menggunakan suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk apa? Untuk merumuskan suatu persaingan tersebut atau konflik ya. Dalam artian di sini bisa dikatakan konflik antara berbagai kepentingan dari masing-masing pihak di sini. Nah, ketentuan umum ya, kalau dalam suatu permainan biasanya akan ada suatu aturan atau ketentuan umum di dalamnya. Nah, ketentuan-ketentuan umum di dalam game teori, ini yang pertama adalah setiap pemain ini bermain rasional. Itu dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama, tujuannya sama, yaitu apa tujuannya? Tujuannya adalah memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Apa sih itu maksimin? Apa sih itu minimax? Itu nanti akan kita bahas pada langsung kasus yang akan kita selesaikan nanti. Nah, dalam game teori ini terdiri dari dua pemain, ya. Nah, dari dua pemain ini ada aturannya. Satu pemain berada pada baris dan satu pemain itu berada pada kolom. Nah, pemain yang berada pada baris ini menunjukkan suatu keuntungan, ya. Jadi di sini keuntungan bagi salah satu pemain itu merupakan kerugian bagi pemain lain. Nah, tabel tadi yaitu ada pemain baris dan pemain kolom tadi. Tabel itu disusun menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian juga bagi pemain kolom. Jadi tadi kalau dikatakan pada ketentuan yang kedua adalah keuntungan bagi salah satu pemain itu merupakan kerugian bagi pemain lain. Nah, keuntungan ditujukan pada pemain baris, sedangkan kerugian itu berada pada pemain kolom. Nah, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. Nah, kalau di dalam permainan biasanya akan ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi di dalam game teori ini kita akan mencari yang dinamakan dengan saddle point atau titik impasnya di sini. Jadi di sini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Artinya strategi mana sih yang akan dipilih oleh pemain A atau pemain B sehingga tidak memberikan kekalahan atau kemenangan bagi keduanya, impas atau adil di sini. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi mana yang paling optimal yang dapat dipilih oleh keduanya. Nah, di dalam game teori ini ada dua strategi. Ya, kalau dalam permainan itu kan biasanya kita menggunakan strategi apa sih yang akan kita gunakan agar memenangkan suatu permainan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah strategi murni. Dan yang kedua adalah strategi campuran. Ya. Strategi murni ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin dan minimax. Ya. Maksimin tadi dikatakan bahwa pemain baris itu menunjukkan keuntungan atau kemenangan, sedangkan pemain kolom itu menunjukkan kerugian. Nah, maksimin di sini artinya berapa sih keuntungan minimal yang akan didapatkan
Tadi kalau pemain baris itu keuntungan, berarti kita akan mencari berapa sih keuntungan paling minimal yang kemungkinan akan didapatkan oleh pemain baris. Sedangkan minimax adalah berapa sih kerugian yang paling maksimal yang kemungkinan dapat diterima oleh pemain kolom. Itu yang dinamakan dengan minimax. Nah, dalam strategi ini, pemain itu akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sekali lagi dalam game teori ini kita tidak mencari mana yang menang dan mana yang kalah. Nah, kita akan mencari hasil yang optimal atau dinamakan dengan saddle point-nya itu sama. Nah, jika permainan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan strategi murni, ya, artinya kita akan menyelesaikan permainan tersebut itu menggunakan strategi campuran, ya. Nah, pada strategi campuran kenapa kita perlukan strategi campuran di sini? Karena saddle point itu kita tidak dapatkan pada strategi murni. Sehingga kita akan melakukan tindak lanjut lebih, ya. Ya tujuannya sama, untuk mencari titik optimalnya. Jadi sebenarnya di sini, di dalam game teori ini, hal yang akan kita cari adalah saddle point atau titik optimal bagi keduanya. Kita langsung masuk saja ke contoh kasus. Dua perusahaan ini bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Jadi memang di game teori ini biasanya digunakan untuk biasanya perusahaan akan mengekspansi. Mana sih strategi yang akan dipilih? Seperti itu. Contohnya katakanlah, apa ya, yang rival itu biasanya Daihatsu dan Toyota sajalah. Nah, Toyota ketika dia akan mengeluarkan katakanlah Agya yang model baru, biasanya si Daihatsu ini juga akan mengeluarkan Ayla yang model terbaru. Nah, strategi mana sih yang akan dipilih oleh keduanya agar mencapai saddle point tadi atau titik yang optimal tadi? Nah, dua perusahaan ini untuk bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, ya. A ini mengandalkan dua strategi. Jadi A ini menggunakan strategi harga murah untuk S1 dan strategi harga mahal. Dia akan menggunakan harga yang mana ya? Jadi pada dua perusahaan ini sama-sama menggunakan strategi harga. Dia akan bermain pada strategi harga. A dia akan meluncurkan produk tersebut dengan harga murah atau harga mahal kira-kira. Sedangkan B dia memiliki 3 strategi di sini. Harga murah, sedang, atau mahal. Nah, angka-angka di sini ini merupakan angka-angka yang menunjukkan kemenangan dan kekalahan. Ingat, pemain baris tadi menunjukkan kemenangan. Jadi angka-angka di sini ini menunjukkan kemenangan bagi pemain baris. Tetapi angka-angka di sini ini menunjukkan kekalahan bagi pemain kolom. Artinya bagaimana? Misalkan, perusahaan A ini akan memilih strategi harga murah atau strategi yang pertama. Dan direspon oleh perusahaan B dengan strategi yang kedua, yaitu harga sedang. Mendapatkan angka atau angka payoff ya, di sini dinamakan payoff 9. Artinya, perusahaan A ini akan mendapatkan keuntungan sebanyak 9 poin jika memilih strategi 1. Tetapi perusahaan B ya, dia akan mendapatkan kekalahan sebanyak 9 poin. Nah, di sini apakah adil? Nah, tidak adil karena perusahaan A, oke, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi perusahaan B juga akan mendapatkan kerugian yang besar. Padahal tadi kita akan tujuan kita adalah mencari saddle point, ya. Nah, terus bagaimana? Kita akan menentukan strategi yang mana? Nah, tadi kita menggunakan strategi maksimin dan minimax. Maksimin itu berlaku pada pemain baris dan minimax itu berlaku pada pemain kolom. Ya, tadi pemain baris menunjukkan keuntungan. Nah, keuntungan yang paling minimal. Keuntungan mana sih yang kira-kira paling minimal akan didapatkan oleh pemain baris? Berarti jika pemain baris itu memilih strategi yang pertama, dia akan mendapatkan keuntungan paling minimal itu 1 poin. Sedangkan jika perusahaan A ya
Memilih strategi yang kedua, dia akan mendapatkan keuntungan minimal itu adalah 4 poin. Ya. Nah, sekarang perusahaan B. B, jika memilih strategi 1, minimax ya. Kalau di sini tadi maksimin, ya maksimin. Kalau di sini tadi dia maksimin, nah di sini dia tadi minimax. Nah, perusahaan B jika memilih strategi 1, kerugian yang paling besar yang kemungkinan dia akan alami, ya, itu dia akan mendapatkan kerugian sebanyak 8. Sedangkan jika memilih strategi 2, 9, dan strategi 3 adalah 4. Nah, dari sini, dari kemungkinan-kemungkinan gini, selanjutnya kita akan memilih uh, untuk pemain baris dulu. Kita akan memilih keuntungan yang paling besar. Kemungkinan keuntungan yang paling besar dari kemungkinan keuntungan paling kecil dia dapatkan. Jadi namanya juga maksimin. Yang pertama, jadi kalau istilahnya apesnya itu dia akan mendapatkan keuntungan paling kecil tuh berapa sih kalau pilih strategi 1? Ya 1 kan berarti. Kalau pilih strategi 2, 4. Nah, itu kan keuntungan paling apes. Dari dua kemungkinan itu, ya pasti kita akan memilih keuntungan yang paling besar. Namanya juga paling apes, ya kita tetap akan memilih keuntungan yang paling besar berapa. Berarti eh, perusahaan A dia akan memilih strategi yang kedua dengan nilai keuntungan 4. Nah, untuk perusahaan B, ini kan tadi membicarakan di kerugian ya. Kerugian paling apesnya itu paling besarnya dapatkan berapa sih? Nah, 8 kalau perusahaan B memilih strategi 1, 9 kalau perusahaan B memilih strategi 2, dan 4 kalau perusahaan B memilih strategi yang ketiga. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan paling apes ini, perusahaan B akan memilih kerugian yang paling kecil yang kemungkinan dia bisa dapatkan. Berarti di sini adalah 4. Nah, ternyata angka payoff-nya ini sama-sama mendapatkan nilai 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan saddle point. Artinya, kasus yang pertama ini sudah selesai karena sudah mendapatkan saddle point. Artinya bagaimana? Lanjut. Artinya bagaimana? Kita sudah dapatkan saddle point-nya. Nah, pemain baris dan pemain kolom ini sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4. Ini adalah nilai yang paling optimal dari maksimin dan minimax yang kemungkinan mereka akan dapatkan. Nah, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A ini menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 saja dengan memilih strategi yang kedua, yaitu strategi harga mahal. Demikian juga dengan B atau perusahaan B tadi. Kerugian yang paling minimal yang akan dia dapatkan itu adalah 4. Itu dengan merespon strategi A. Responnya bagaimana? Responnya adalah perusahaan B akan menggunakan strategi harga mahal juga. Nah, penggunaan strategi lain ini berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Tadi karena kita tidak mendapatkan saddle point-nya tadi. Artinya bagaimana? Jika tadi perusahaan A memilih strategi yang kedua, keuntungannya 9, dan direspon oleh perusahaan B dengan strategi yang kedua. Artinya bagaimana? A, dia mendapatkan keuntungan 9 poin, tetapi kerugian B juga akan lebih besar, dari 4 menjadi 9. Itu kita berarti tidak mendapatkan titik optimalnya. Titik optimal artinya kita harus mendapatkan titik yang sama, payoff-nya sama di sini. Nah, ketika kita tidak mendapatkan titik optimalnya dengan menggunakan strategi murni, artinya bagaimana? Kita harus melanjutkan pada strategi campuran. Ya, ini saya hapus dulu. Oke.
Kita lihat di sini. Dari kasus di atas ya, oleh karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A ini yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, hanya memiliki dua strategi tadi, sekarang dia akan menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Dan hasil yang diperoleh itu payoff-nya seperti ini. 257 min 124 619 ya. Nah, kita tadi yang pertama kita harus mencari yang dinamakan dengan maksimin dan minimax di sini. Oke. Maksimin perusahaan A jika memilih strategi yang pertama. Maksiminnya adalah dia akan keuntungan yang paling kecil ya. 2 min 1 min 1. Nanti saya terangkan kenapa min 1. 1. Artinya di sini Bu, kok kenapa min 1? Padahal pada pemain baris itu menunjukkan kemenangan. Artinya di sini berarti sebenarnya dia malah pemain baris ini jika memilih strategi 2 dia tidak menguntung. Malah dia akan mendapatkan kerugian atau kehilangan atau kerugian sebanyak 1 poin di sini. Ya. Jadi ingat karena pemain baris tadi menunjukkan kemenangan, kalau kita akan misalkan ternyata kenyataannya dia mengalami rugi, berarti kita menggunakan tanda minus. Ya. 1 dan 1. Untuk pemain baris, kolom, kita akan lihat minimaxnya. Berarti kerugian yang paling besar. 6. 6. Oke, di sini berarti kita akan pilih 6. Ya, 6. Di sini 5. Dan 9. Oke. Nah, apakah kita mendapatkan saddle point di sini? Atau titik yang sama? Payoff yang sama? Ternyata tidak. Nah, ini yang kita namakan dengan strategi campuran. Terus caranya bagaimana ketika kita sudah mendapatkan maksimin dan minimax? Ya, kita dapatkan maksimin dan minimaxnya seperti ini. Selanjutnya, langkah yang pertama, kita akan membuang masing-masing strategi yang tidak memberikan keuntungan bagi keduanya. Dari 3 strategi tersebut, kita akan buang 1 strategi yang tidak memberikan keuntungan bagi keduanya. Kita lihat, untuk perusahaan A, strategi mana sih yang sebenarnya dia tidak memberikan keuntungan? Jelas ya, di sini adalah strategi 2, karena dia sebenarnya hanya memberikan kerugian di sini. Jadi ini kita coret. Untuk strategi perusahaan B, mana yang akan kita coret? Kita akan membuang strategi yang memberikan kerugian yang paling besar. Berarti strategi 3. Ini kita buang. Untuk tahap yang kedua. Selanjutnya berarti kita hanya masing-masing perusahaan ini hanya menggunakan 2 strategi. Strategi 1, untuk A itu strategi 1 dan 3. Untuk B itu strategi 1 dan 2. Berarti menjadi seperti ini. Oke. 1 dan 3 dan 1 dan 2 di sini. Karena tadi masing-masing strategi yang tidak memberikan keuntungan ini kita hapus. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita lakukan permisalan di sini. Ya. Kita akan hitung probabilitas kemungkinan atau saddle point-nya itu akan mencapai berapa. Ya. Kita mulai pada pemain baris. Kalau kita asumsikan strategi 1 itu sebagai P, oke, saya perjelas. Kok di sini kita asumsikan sebagai P, berarti kalau probabilitas itu kan 1 ya. Probabilitas itu kan nilainya 1, berarti
strategi 3 ini menjadi 1 min P. Nah, kita sebenarnya nanti akan mencari nilai P-nya ini berapa sih. Begitu juga untuk perusahaan B. Jika kita asumsikan strategi 1 itu sebagai T, kita rubah saja warnanya. Misalkan ini kita asumsikan sebagai T. Berarti di sini adalah 1 min Q. Ya. Terus selanjutnya bagaimana? Kita akan menghitung perusahaan A dulu. Ingat ya, P. Nah, ketika kita akan menghitung P, yang kita lihat itu adalah kolom. Jangan sampai kebalik. Tapi ketika kita akan menghitung Q, yang kita lihat adalah barisnya. Kita lihat persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu menjadi 2P ya, plus 6 kali 1 min P. Ya. Sama dengan, ini sama dengan berapa? Kita hitung dulu. Atau mau langsung bisa sama dengan 5P ditambah 1 kali 1 min P. Ya. 1 kali 1 min P. Berarti di sini 2P ditambah 6 min 6P ya. Sama dengan 5P ditambah 1 min P. Nah, ini berarti kita samakan ruas, berarti kan 6 min 4P. Benar ya, 6 min 4P. Di sini sama dengan 1 kita kasih depan 1 plus 4P. Nah, 6, 1 kita geser ke kiri, pindah ke ruas kiri, 6 min 1 berarti 5 sama dengan 4P kita pindah ke ruas kanan. Ada 8P. Berarti P-nya berapa? P sama dengan 5/8. Atau P-nya itu sebenarnya berapa sih? Atau sama dengan 0,625. Ini baru P. Berarti 1 min P berapa? 1 min P itu kan berarti 1 min 0,625. Atau sama dengan 0,375. Nah, kita sudah dapatkan nilai P dan 1 min P-nya. Ya. Nah, terus selanjutnya, ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Selanjutnya misalkan perusahaan A, dia akan menggunakan persamaan yang pertama. Ini kita masukkan nilai P dan 1 min P-nya, berarti 2P plus 6 kali 1 min P. Itu sama saja sama dengan 2 kali 0,625 ditambah 6 kali 0,375. 1 min P kan 0,375. Ya. Berarti sama dengan di sini 2 kali 0,625 itu sama dengan 6 kali, berarti sama dengan 3,5. Jika perusahaan A memilih strategi yang pertama. Nah, kalau perusahaan A memilih strategi yang kedua, berapa? 5P ditambah 1
kali 1 min P. Jadi sama dengan 5 kali 0,625 ditambah 1 kali 0,375. Ini berarti sama dengan 3,5. Ini untuk perusahaan A. Nah, caranya sama. Bagaimana kalau kita akan menghitung untuk perusahaan B? Perhatikan lagi. Berarti kalau perusahaan B, kita akan mencari nilai Q-nya dulu. Ini perusahaan B. Kita akan mencari nilai Q dan 1 min Q dengan dua persamaan tersebut. Berarti persamaan yang pertama adalah, ingat kalau kita mencari kolom, berarti kita menggunakan persamaan baris. Berarti 2Q ditambah, ya, 2Q ditambah 5 kali 1 min Q. Itu sama dengan 2Q ditambah 5 kali 1 min Q. Itu sama dengan 6Q. 6Q ditambah 1 kali 1 min Q. 1 min Q. Oke. Nah, kita hitung. 2Q ditambah 5 min 5Q, ya. Itu sama dengan 6Q ditambah 1 min Q. Kita lihat 5 kita taruh depan, 5 tambah plus 2Q min 5Q. Berarti min 3Q. Menjadi min, ya. Sama dengan 1 plus 5Q. Nah, yang angka konstanta kita pindah ke kiri, 5 min 1 berarti 4 sama dengan, ini pindah ke kanan, 8Q. Berarti Q berapa? Q-nya sama dengan 4/8 atau 4/8 atau 0,5. Ini baru Q-nya. Nah, kalau 1 min Q berarti berapa? 1 min Q berarti 1 min 0,5. Artinya 1 min Q-nya adalah 0,5. Nah, kalau perusahaan A ini memilih persamaan yang pertama atau strategi yang pertama, berarti kan 2Q ditambah 5 kali 1 min Q. Balik lagi ke atas, ya. Berarti 2, kita pindah sini aja. Berarti 2Q kan berarti 2 kali 0,5 ditambah 5 kali 0,5 sama dengan 3,5. Nah, kalau memilih persamaan atau strategi yang kedua, berarti 6Q ditambah 1 kali 1 min Q. Ya, berarti di sini 6 kali 0,5 ditambah 1 kali 0,5. Ya, di sini 3,5. Nah, ternyata kita dapatkan nilai saddle point-nya sudah sama, 3,5 semua. Nah, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 gitu. Artinya bagaimana? Kita lihat di sini, ya. Nah, kita dapatkan 3,5. Artinya perusahaan A dan perusahaan B itu sudah mencapai nilai titik saddle point-nya 3,5. Artinya kerugian minimal yang diharapkan itu sudah sama, yaitu 3,5. Pada langkah yang pertama, kerugian minimalnya itu kita lihat. Jika kita tadi lihat, ya, pertama, ya. Saddle point-nya kita sudah dapatkan 3,5. Ya. Keuntungannya tadi A jika memilih strategi kan di sini itu 2 min 1, 1. Nah, dari sini, ya, kita dapatkan kalau maksimin kan berarti kita memilih
keuntungan kemungkinan keuntungan yang paling besar di antara kemungkinan yang paling kecil. Berarti di sini 2. A, dia akan memilih kritik kemenangan atau payoff-nya 2. Sedangkan B, dia akan memilih payoff-nya itu, ini yang sudah dihapus, maaf. Yang sudah berarti ini, benar. Kalau A, maaf. Berarti A, dari sini, tadi kita menggunakan strategi murni, kalau kita melihat maksimin dan minimax-nya, A ini akan memilih strategi yang pertama dengan nilai payoff-nya itu 2. Karena dia akan memilih keuntungan yang paling besar di antara kemungkinan yang paling kecil tadi kan, maksimin. Sedangkan B, dia akan memilih strategi yang kedua, yaitu dia akan memilih kerugian yang paling kecil di antara kemungkinan kerugian yang besar, 5, minimax. Nah, ternyata kita lihat saddle point-nya itu berubah. Awalnya A ini hanya kalau memilih strategi 1 tadi ya, dia hanya akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2. Sedangkan di sini dia mendapatkan keuntungan itu 3,5 payoff-nya, ya. Dengan B dia akan dari awalnya mendapatkan kerugian sebanyak 5, kerugiannya itu dapat ditekan, ya, payoff-nya itu ketika kita lakukan tindak lanjut lagi, payoff-nya itu dapat atau kerugiannya itu dapat ditekan dari 5 itu turun menjadi 3,5. Artinya di sini ada kenaikan dan penurunan nilai payoff. Tadi yang awalnya ditentukan seperti ini ada penurunan dan kenaikan nilai payoff itu sebanyak 1,5 poin, ya. Jadi strategi campuran ini memberikan nilai saddle point sebanyak 3,5. Nah, nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi A yang awalnya hanya 2 menjadi 3,5 dan penurunan kerugian bagi B yang awalnya dia mendapatkan kerugian sebanyak 5 poin itu turun menjadi 3,5. Jadi masing-masing itu akan ada peningkatan dan penurunan nilai saddle point-nya sebanyak 1,5 poin. Nah, untuk bahasan game teori hanya sampai sini ya. Memang sedikit hanya membahas strategi murni dan campuran. Selanjutnya kita akan teruskan diskusi kita pada Zoom meeting yang akan dilaksanakan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.